Halo guys, welcome to channel Rumah Lot Bandar Lampung. Kita kembali lagi di channel Rumah Lot guys ya. Ini kita akan bahas ulang, masih yang banyak yang teman-teman belum paham nih guys ya, tentang kepik ulet Jerman ini guys. Nah, di sini kita akan bahas di sini tentang kenapa makanan dia ini berjamur dan medianya juga berjamur, itu berbahaya guys ya. Oke guys, nah ini udah 2 hari belum habis. Ini banyak guys, ini banyak. Ini saya taruh lagi yang baru karena yang lama ini udah mulai mengering ya guys ya. Nah, jadi saya kasih yang baru karena yang baru ini lebih fresh, dia lebih banyak airnya juga. Oke guys, jadi walaupun dia nggak habis, kita tetap kasih guys ya, gitu. Kenapa saya selalu kasih yang fresh terus? Karena yang lama dia udah nggak mau makan lagi guys. Dia udah nggak mau makan lagi, udah males-malesan mau makan. Makanya saya berusaha untuk memberikan dia yang baru terus, gitu guys. Oke. Nah, kenapa ini bisa berjamur? Karena ini dalam satu kotak ini dia lembab ya guys ya. Dia lembab karena kalian tidak memakai kipas angin guys. Ini saya taruhnya di posisi paling bawah. Ini guys. Nah, dan saya punya ada 2 kotak. Dan saya selalu kasih kipas angin. Oke guys. Saya selalu kasih kipas angin. Biar apa? Biar dia tidak lembab dan tidak panas dan tidak akan menyebabkan dia berjamur kates muda sama media purnya nih guys. Karena kalau media purnya berjamur, katesnya berjamur, itu akan menyebabkan dia mengeluarkan gurem. Kalau dia sudah mengeluarkan gurem seperti itu, dia berkumpul banyak gurem itu guys ya. Itu telur-telur dari ulat Jerman ini akan dimakan sama gurem itu. Itu akan hasilnya akan sedikit guys. Nah, karena awal-awal dulu saya budidaya itu memang dia lembab, terus berjamur, gurem, itu saya sudah pernah ngalamin. Dan saya juga ada buat videonya waktu itu ya guys ya. Nah, jadi di usaha seperti ini, di bisnis seperti ini, gak mungkin teman-teman juga langsung dia berjalan lurus guys. Pasti ada kendala-kendala yang di dalam melakukan budidaya ulat Jerman ini ya guys ya. Gak akan berjalan mulus, pasti itu pasti ada kendala yang mati segala macem ini itu. Oke guys. Nah, kalau dia berjalan mulus, selalu memposting yang bagus-bagus semua, itu beda dari kenyataan guys. Oke. Nah, ini kita akan bahas tentang ulet Jerman yang kemarin saya posting mati lemas semua. Kenapa? Ini contohnya yang sudah saya pindahin waktu itu, ternyata masih hidup semua ya guys ya. Yang mati-mati semua 8 kotak itu saya buang. Terus yang hidup-hidup saya pindahin ke satu kotak, dipindahin ke satu kotak aja. Ternyata dia hidup, tapi asalkan kita buang yang busuk-busuknya. Jangan sampai dia tertinggal yang kita pindahin yang hidup-hidup. Oke guys, jadi kita harus perhatiin benar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kemarin saya kelalaian dalam berbudidaya ulat Jerman nih guys ya. Waktu itu saya melakukan pengayakan di ulet-ulet seperti ini, dan dalam posisi pengayakan di sini guys, di ruangan kecil kita matiin kipas angin. Terus saya lupa untuk melakukan menghidupkan kipas angin ini lagi. Jadi dalam satu
ruangan ini dia panas posisinya guys, dia lembab, kotorannya juga masih banyak. Waktu itu nggak sempet saya kerjain karena terlalu capek juga guys. Nah jadi untuk teman-teman kalau memang berbudaya ulut Jerman ini, kalian harus memberikan kipas angin ya guys ya. Itu aja saran dari saya untuk teman-teman sekalian. Semoga memang bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Gitu guys. Nah kita, kenapa saya memberikan contoh yang mati ke kalian, karena saya mau menunjukkan ke kalian, ini loh yang mati seperti ini loh, ini mati massal gitu loh. Ini mati massal seperti ini, kalau yang mati lemas seperti ini gitu guys. Jadi di budidaya ulat Jerman ini gak mungkin dia itu melakukan budidaya ini nggak ada kendala, itu mustahil ya guys ya. Dia ada pasti kelalaian apa segala macam yang ini. Nah ini saya memberikan contoh seperti ini karena saya mau kalian itu waspada gitu guys, jangan sampai terjadi seperti ini gitu. Oke guys, nah kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang memang belum paham juga ya guys ya. Boleh info distribusi polar gandumnya di Tanjung Karang. Maaf saya nggak pakai polar, saya pemula ternak ulat Jerman wilayah Batu Raja. Boleh share distribusi polar di Lampung, saya nggak pakai polar mas. Makasih mas, saya mau mulai paham. Oke, thank you. Terima kasih segala masukannya mas. Oke, makasih Mak Sri. Mak Sri udah konsultasi sama saya, semoga bisa berguna. Kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi silakan WA aja, tapi malam ya. Oke, saya selalu gagal di umur segitu, sudah hampir 12 box. Om, saya selalu gagal di umur segitu. Itu tergantung dari gimana cara kita berbudaya dan apa penyebabnya. Pada kanibal di umur muda padahal pakan selalu teratur, gak lama pada mati lemas. Pakan pur ayam sama payam muda. Itu karena dia posisinya apa ya, ulet dia begini guys. Saya kasih contoh sekalian aja nih guys ya. Nah ini ulet Jerman yang berusia sekitar 1 bulan lebih guys. 1 bulan lebih, seminggu kurang lebih ya guys ya, berkisar segitu. Nah kalau yang seperti ini, kalau kita nggak kasih pur, ini bakalan kanibal. Ini bakalan kanibal. Terus kalau pakannya itu nggak habis, itu mustahil kalau punya saya. Ini besok ini sudah habis, nggak sampai paling 2 jam udah habis. Tapi kita udah pemberian pur. Purnya itu di mana? Di dalam dia guys. Purnya ada di dalam. Kita cek, kalau nggak percaya kita lihat. Ini saya sudah kasih pur guys. Mana guys? Nih guys, ini purnya. Oke guys, nih masih ada sisa. Oke guys, nah itu saya penaburannya ya lumayan banyak lah guys ya, gitu aja. Jadi walaupun dia 2 jam ini sudah habis, dia masih ada cadangan di purnya guys ya, ada cadangan di purnya. Jadi dia tahan untuk nggak kanibal gitu guys. Jadi maksud saya kalian atur agar jangan sampai dia kanibal.
Kenapa itu dia bisa mati lemas? Karena dia nggak mau makan dan minum. Karena dia nggak mau makan dan minum. Kita kalaupun nggak minum-minum, kita akan lemes guys ya. Kenapa dia nggak mau makan minum? Kalian nggak mau tutupin ini guys. Dan tempatnya itu nggak sejuk. Semoga kalian bisa paham dengan saya ucapin seperti ini guys ya. Kita next jawab pertanyaan lain. Itu umur 1 bulan punya abang apa udah dipecah? Itu kalau saya umur 1 bulan, kadang 1 bulan lebih saya sudah pecah 2. Bang, punya saya kotaknya jadi banyak hewan gitu kayak kutu ataupun sejenis yang lainnya. Itu penyebabnya apa ya bang? Terus itu pengaruh nggak ke si ulatnya? Mohon pencerahannya bang. Ini saya sudah jelasin di awal. Semoga di awal saya jelasin Bang Andi Macai bisa paham ya. Kita next. Oh iya bang, mau tanya, pur ayamnya merek apa? BR1 dan jenis apa ya? Soalnya kan ada banyak merek dan jenis juga. Pur ayam BR1, broiler 1. Hadir, thank you. Mantap penjelasannya, saya minat nih pengembangan. Mantap penjelasannya, saya minat nih ngembangin ulet Jerman. Oke, thank you. Hadir, thank you. Hadir, sukses selalu mas. Oke, sama-sama mas. Mas, maksudnya disemprot gimana ya? Itu nggak perlu disemprot. Itu kalau memang saya melakukan kesalahan ya saya bilang ya guys ya. Itu disemprot sedikit aja, tapi nggak perlu juga nggak apa-apa. Sekarang saya nggak melakukan penyemprotan lagi, jadi nggak perlu disemprot-semprot. Mas, mau tanya, untuk penyemprotan berapa hari sekali? Nggak perlu. Apa kok UJ jarang terkena hama gurem dibandingkan UH? UJ itu jarang terkena serangan hama seperti gurem ya. Asalkan dia jangan lembab dan jangan panas saja di kotak itu. Makanya diusahakan disediakan kipas angin. Next. Mas, maaf mau tanya, saya udah jadi kepik mas, tapi kalau nggak mau makan ya mas, malah pada diem di pojokan mas. Pojokan, tapi kepik kalau nggak salah baru 2 mingguan. Baru 2 mingguan umurnya. Itu kalau memang dia awal produksi memang seperti itu ya guys ya. Dia takut, dia kalau terkena cahaya dia selalu ngumpul di pojokan. Jadi itu biasa, tapi kalau untuk yang kedua kali produksi itu udah mulai lumayan berani ya guys ya. Dia udah nggak takut lagi. Next. Hadir mas, kalau ulat umur 2 minggu udah boleh diayak seperti di video. Terima kasih, sukses selalu, amin. Hadir mas, kalau ulat umur 2 minggu udah boleh. 2 minggu udah masih terlalu kecil ya guys ya. Terlalu kecil, jadi kita nggak perlu mau dibagi 2 dulu karena terlalu sedikit. Sekilo berapa duit bang ulet Jerman? Itu sekilo saya jual kurang lebih 60 sampai 90. Minimal 60, maksimal 90. Kalau sudah diayak dikasih apa bang makannya? Terima kasih. Kalau sudah diayak itu kita kasih ke atas muda. Temanggung hadir. Oke mak. Ini yang disebut ML om. Ini yang disebut ML ini maksudnya mati lemas ya guys ya. Jangan salah paham. Ini yang ditakutin peternak UJ.
hadir, thank you. Mas mau tanya, ulat punya saya pada mati lemas tapi cuma satu kotak aja, kotak lainnya enggak. Mohon pencerahannya mas. Ini saya sudah jelasin untuk Mak Sri. Kenapa Mak Sri mengalami mati lemas dan kotak-kotak lainnya tidak mati lemas. Itu sebenarnya kita sudah bisa ada bayangan untuk menakarin itu semua ya guys ya. Seperti ini guys. Itu sepertinya kurang mungkin kebanyakan kasih makan, terus Mbak Sri ini pemberian pakannya berbeda-beda ya guys ya. Karena di sini saya nggak pernah pemberian pakannya itu berbeda-beda guys. Cuman kasih pur sama kates muda. Tapi kalau Mbak Sri, dia pemberian pakannya itu guys, dia kasih apa ya? Serbuk apa sih, tahu ya, ampas tahu guys, ampas tahu yang sudah diperas udah mengering, itu dikasih ke ulat. Kalau saya enggak. Dan proses pemberian ampas tahunya saya juga enggak pernah mencoba ya guys ya. Jadi untuk Mas Ri penakarannya yang sesuai aja gitu. Oke guys, kita next. Jangan percaya kalau ada pembudidaya yang klaim tidak pernah mengalami mati lemas. Tetap semangat mas. Oke mas. Ya itu tadi mas. Gak mungkin dia berjalan bisa semulus paha wanita ya guys ya. Dia pasti ada kendalanya. Semua itu kita apalagi dari awal mula budidaya pasti ada kendala-kendala yang kita nggak begitu apa ya guys ya, tidak begitu kita ketahuin gitu guys. Jadi sepertinya kipas angin itu penting banget untuk mencegah ulat mati lemas ya bang. Iya, benar. Kenapa? Karena dia tergantung sama sirkulasi udara. Dia kalau dia dalam kotak seperti ini, dia ini lembab guys. Begini guys, kalian coba di saat kalian tidak memakai kipas angin, kalian masukin jari kalian seperti ini, panas guys. Tapi kalau kalian memakai kipas angin atau ruangan kalian terbuka, kalian masuk seperti ini adem guys. Nah kalian coba seperti itu. Kalau memang tidak meyakinkan, ya jangan diikutin ya guys ya. Saran saya sih seperti itu. Kalau memang channel ini bagus, kalian ikutin. Tapi kalau memang nggak bagus, kalian jangan ikutin guys. Oke. Intinya UJ itu harus bersih di kotorannya ya bro. Iya harus bersih. Kalau kotor ya itu penyebabnya. Channelnya bener-bener apa adanya. Semoga nggak terjadi lagi guys. Oke, makasih. Amin, semoga aja nggak sampai terjadi lagi kelalaian yang kemarin ya guys ya. Itu awal mulanya gimana mas? Bisa lebih detail? Nah tadi udah saya bisa lebih detail, tadi udah saya jelasin lebih detail. Coba disimak aja. Mas boleh minta WA nya? Udah saya kirim. Mas suhu di saya dingin kisaran 25 derajat Celcius. Umur 1 bulan UJ masih banyak yang mati lemas. Apa mungkin faktor suhu itu yang lebih berpengaruh ya? Kalau untuk mati lemas faktor suhu juga bisa. Tapi yang terpenting itu dia nggak mau minum. Itu yang menyebabkan dia mati lemas. Dia nggak mau minum, terus dia nggak mau makan pur. Itu yang menyebabkan dia memang bakalan mati.
lemas dan bakalan mati. Dan kalau sudah memang seperti itu udah nggak ada obatnya guys ya, tetap mati juga itu guys. Kalau kalian tidak cepat-cepat bertindak cepat ya guys ya. Next. Mas, kalau media full pur lama-lama agak berjamur itu harus diayak atau menambahkan aja mas? Saya sudah mengikuti cara-cara di video mas. Biasanya berjamur dari minumannya atau kates. Terima kasih, semoga sukses selalu mas. Itu kalau medianya berjamur itu tadi saya di awal sudah jelasin ya, itu nggak perlu dilakukan pengayakan. Kenapa saya tidak menganjurkan untuk melakukan pengayakan? Karena seperti ini guys, ini kalau kita ayak medianya, ini anak telur uletnya apa yang sudah jadi ulet, jadi dia ikut guys keayak semua. Jadi nanti hasilnya juga bakalan sedikit. Dulu waktu saya mengalami seperti itu, saya biarin terus guremnya itu nanti dimakan sama ulet itu sendiri. Itu bakalan habis dimakan sama ulet itu sendiri setelah ulet itu besar. Makanya dibiarkan saja, sepintar-pintar kalian melakukan budidaya seperti ini ya guys ya. Gitu. Next. Mantap, thank you. Sukses selalu om, boleh minta WA nya om, makasih. Oke, udah saya kirim om. Kalau sudah jadi kepik makanya makannya apa ya om? Terima kasih. Kates muda diiris seperti ini, diiris tipis saja nih guys, tipis aja, dipotong tipis kecil-kecil. Kak, WA nya kok nggak bisa? Udah saya kirim lagi, nanti saya balas WA nya. Oke, thank you. Nah, kira-kira segitu dulu video dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya ucapin, bisa bermanfaat, bisa lebih baik lagi dalam teman-teman belajar dalam berbudaya ulet Jerman ini ya guys ya. Semoga benar-benar bermanfaat lah ya guys. Dan untuk teman-teman dalam bertanya juga, semoga bisa membantu teman-teman kita semua dalam berbudaya ini, dalam kendala-kendalanya, dalam memecahkan permasalahan yang menurut teman juga susah ya guys ya. Semoga benar-benar lah bermanfaat lah pokoknya. Itu aja sih saran saya yang bisa saya ucapin di sini. Oke guys. Nah, sampai di sini semoga untuk kalian bertanya di video saya yang ini, kalian bisa lebih apa ya, lebih bagus lagi pertanyaannya guys ya. Jangan bertanya tentang awal budidaya. Itu boleh aja, tapi ya ditonton dulu lah, mending daripada kalian bertanya seperti itu. Apa ya, itu yang orang yang males menonton dan mendengar video seperti ini guys ya. Berarti dia belum begitu niat untuk melakukan budidaya guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga kita semua sehat selalu ya guys ya. Oke guys, thank you.